Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kita akan renungkan sama-sama pada saat ini, yaitu diambil dari peristiwa pertemuan Yesus dan murid-murid sesudah kebangkitannya. Dan kelihatan bahwa lokasi pertemuan dari Yesus dan murid-murid ini terjadi di daerah Galilea. Satu bukit yang ada di tepian Danau Galilea, itu kira-kira ada 200 meter dari permukaan air danau, dan di sana Tuhan berbicara tentang bagian ini. Saya mengajak saudara kita buka di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Saudara-saudara yang saya kasihi, di bagian ini terkenal sekali dengan amanat agung atau perintah agung. Ini atau komando agung. Amanat, perintah atau komando ini diucapkan oleh Yesus, merupakan satu tugas yang diinstruksikan kepada murid-murid yang Tuhan sudah godok. Mereka tadinya ada 12, dan tentunya sudah ketinggal 11 di sini, karena yang satu Yudas Iskariot sudah bunuh diri. Ya, dia gagal. Digodok oleh Tuhan, dia hanya mengikuti bisikan setan. Dan kemudian 11 murid ini, waktu Tuhan bangkit, Tuhan berkata, "Silakan ke Galilea. Kamu akan ketemu dengan saya, dan ada sesuatu yang mau pesankan kepadamu." Sekarang perhatikan baik-baik saudara di sini. Mulai ayat 16 mengatakan begini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara, ayat ini adalah pemberitahuan Tuhan Yesus pada murid-murid untuk berangkat ke daerah utara, daerah Galilea di tanah Palestina, yang dalam pemberitaan ini Yesus bicarakan ini kepada murid-murid pada waktu Yesus ada di Yerusalem bagian selatan, di tanah Yehuda. Kemudian murid-murid berangkat ke bagian utara, daerah Galilea, dan di sana Yesus ketemu. Waktu murid-murid berangkat ke Galilea dari Yerusalem, mereka pasti jalan kaki dan cukup jauh. Tetapi ya, kita memberitahukan bahwa Yesus tiba di sana, tetapi kondisi tubuh Yesus pada waktu dibangkitkan tidak lagi seperti semula waktu dia belum mengalami kematian dan kebangkitan. Di sini waktu berangkat dari Yerusalem ke Galilea, ya kayaknya hanya seperti terbang, ya saudara. Yesus tidak lagi secara fisik dia berjalan kaki berjam-jam dari Yerusalem sampai ke Galilea, tetapi Yesus berangkat di sana secara tiba-tiba, karena tubuh Tuhan itu tidak lagi dibatasi dengan kekuatan alami, karena tubuh ilahi sudah kembali ya pada dirinya sendiri, karena dia
tadinya memang Tuhan yang Maha Kuasa yang belum mengambil tubuh manusia dalam inkarnasi tatkala Yesus menjadi manusia di atas muka bumi. Setelah mereka ketemu di sana, Alkitab memberitahukan bahwa murid-murid menyembah. Murid-murid menyembah kepada dia. Dikatakan begini, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Saudara, ini adalah bagian daripada suatu keyakinan Kristen, dimulai dari para murid, bahwa murid-murid ini bukan sekedar mereka digodok menjadi murid Tuhan, menjadi rasul Tuhan, ya, tetapi Alkitab berkata bahwa mereka sudah tahu betul, sudah yakin betul bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia bukan sekedar guru atau rabi atau pengajar, tetapi mereka menyembah Dia. Bagian ini menjadi dasar praktek orang Kristen melihat sosok Tuhan itu bukan sekedar manusia biasa yang mengajar secara hikmat yang luar biasa, punya pengaruh yang luar biasa, punya kuasa yang luar biasa. Banyak sekali mujizat yang Yesus tunjukkan kepada murid-murid dan kepada orang-orang di tanah Palestina. Tetapi karena Dia adalah Tuhan. Dan di sini dikatakan waktu murid-murid berangkat ke Galilea, saudara, mereka bukan sekedar menyapa shalom atau kata-kata hormat kepada Tuhan, tetapi Alkitab berkata mereka menyembah, saudara. Ini penting. Kata menyembah ini bukan hanya sekedar rasa hormat pada waktu orang menundukkan kepalanya, ya, sebagai satu sikap untuk secara etika mereka hormat kepada seseorang. Alkitab mengatakan sini bahwa waktu mereka bertemu dan nampaknya tinggal beberapa saat Yesus akan naik ke surga, mereka menyembah kepada Tuhan. Ini adalah bagian pengajaran di dalam Alkitab bagaimana orang-orang yang mau memberi diri untuk ikut Tuhan bukan sekedar hanya mau mengikut Yesus, bukan hanya sekedar mau taat kepada apa yang dikatakan, tetapi ada satu sikap yang luar biasa adalah mereka menyembah Tuhan. Disinilah kita dapat pengajaran yang luar biasa bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan bukan sekedar dia manusia dan rasul yang hebat, guru yang luar biasa, tetapi mereka menyembah. Ada banyak orang dikatakan sini, ada beberapa orang mereka meragukan. Mereka seperti kurang siap menyembah kepada Tuhan. Tetapi murid-murid sudah pasti bahwa mereka menyembah kepada Tuhan. Nah, ragu-ragu di sini ada dua hal. Bisa saja ragu-ragu di sini karena mereka masih kurang yakin bahwa apakah dia Yesus yang sudah bangkit. Gitu. Yang kedua ragu-ragu adalah ya mereka belum bisa diyakinkan bahwa dia adalah Tuhan. Ini. Jadi keraguan-raguan di sini saudara didasarkan atas ini. Tetapi kalau murid-murid mereka sudah pasti bahwa mereka menyembah. Mungkin jadi pertanyaan untuk kita adalah apakah sikap mereka menyembah kepada Tuhan itu pada waktu Yesus sudah dibangkitkan baru mereka mengakui bahwa dia adalah Tuhan, ya. Apalagi sebelum Yesus mati dan bangkitkan mereka masih di dalam alam keraguan-raguan. Tetapi waktu dia bangkit dari kematian, karena Yesus masih hidup 40 hari di dunia ini, masih ada di dunia 40 hari, 40 malam, itu adalah kesempatan meyakinkan kepada orang-orang di tanah Palestina bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah Tuhan. Dan sikap mereka menyembah kepada guru mereka itu, saudara, kita sudah lihat sejak Yesus dilahirkan di kandang Bethlehem. Masih ingatkah saudara bahwa waktu Yesus masih bayi, ya, kemudian datanglah orang-orang Majusi yang datang dari timur. Mereka membawa banyak sekali harta benda. Dan Alkitab berkata, pada waktu mereka diinvestigasi oleh Raja Herodes dan semua
imam-imam dan ahli Taurat di kota Yerusalem, orang Majus berkata, kami datang mau melihat anak itu berdasarkan petunjuk alam, munculnya sebuah bintang yang membawa mereka sampai di Bethlehem. Kami mau datang menyembah kepada dia. Dia masih bayi, saudara. Tetapi orang-orang Majus ini mereka sudah sangat yakin sesuai dengan pengetahuan dan iman yang ada pada mereka. Mereka datang dari jauh, beribu-ribu mil jauhnya dari timur. Hanya satu motivasi. Mereka datang satu hal. Mereka mau datang menyembah. Jadi kita lihat sejak dia bayi sudah disembah. Pada waktu dia sementara mengajar kepada murid-murid dan dia menyampaikan berita keselamatan kepada banyak orang. Ada orang-orang tertentu datang menyembah kepada dia. Dan sikap-sikap menyembah dari orang-orang di kala itu terhadap Yesus, Yesus tidak menolak. Kalau Yesus bukan Tuhan, dia akan berkata, jangan kamu seperti itu. Ya, sama seperti ada malaikat datang menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dan Yohanes, murid Yesus, coba untuk menyembah kepada malaikat. Malaikat berkata, maaf, jangan. Saya sama dengan Anda. Saya jangan disembah. Ada satu malaikat juga yang turun kepada Daniel dalam perjanjian lama. Daniel datang menyembah kepada malaikat. Tapi malaikat berkata, saya hanya hamba. Itu malaikat, saudara. Sekarang di sini praktek menyembah kepada Tuhan, Yesus tidak menolak. Perlu kita ketahui bahwa fanatisme orang-orang Yahudi menyembah kepada Tuhan itu luar biasa, yang istilah monoteisme. Monoteisme itu adalah salah satu sikap kepada satu Tuhan saja. Hanya satu Tuhan yang harus disembah dan dipuja dan dimuliakan. Kalau Tuhan disembah dan dia menerima, saudara, bukankah ini satu pemberontakan kalau dia itu bukan Tuhan? Dia sudah menghancurkan hukum yang ada di dalam kehidupan orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi mengajar kepada banyak orang, Taurat mengajar kepada banyak orang, bahwa hanya satu Tuhan, hanya satu Allah. Sekarang pada waktu orang-orang mempraktikkan penyembahan dan hormat dan takut kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak menolaknya. Mengapa tidak menolak? Karena dia adalah Tuhan. Dia memang merasa harus disembah. Ini saudara, dia disembah karena dia tahu bahwa dia memang harus disembah. Makanya peristiwa terakhir dalam pertemuan dengan Tuhan di satu bukit di Galilea, waktu mereka datang menyembah, Tuhan tidak melarang. Saudara, orang Kristen, satu sikapnya menyembah kepada situ sudah benar. Itu diaminkan oleh pengajaran firman Tuhan. Dan Yesus yang mengkonfirmasi kepada orang-orang. Yesus tidak pernah menolak pada waktu mereka menyembah kepada dia. Luar biasa, saudara. Yesus memang layak menerima penyembahan. Ini adalah cara dan sikap dan tindakan mereka kepada guru mereka. Di saat Tuhan akan naik ke surga, mereka datang menyembah. Dan Alkitab berkata di sini, sebagian ragu-ragu. Dan memang sampai pada hari ini, saudara, sesuai dengan ayat ini, sebagian ragu-ragu. Dan ini sampai hari ini, sekarang manusia di dunia ini sudah ada 7,4 atau 7,5 miliar. Berapa sih persen orang-orang yang berjumlah penduduk ini di bumi ini yang menyembah dan menerima Tuhan sebagai Tuhan yang disembah? Tidak semua, saudara. Tetapi kita orang Kristen, ya kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu khawatir. Kita harus yakin 100% bahwa dia adalah Tuhan yang harus disembah. Lihat kata-kata Tuhan sesudah itu. Selanjutnya Yesus berkata seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah bangsa murid-muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus."
Pergilah ke segala bangsa. Jadikanlah bangsa-bangsa itu menjadi murid Tuhan. Dan ajarlah mereka. Dikatakan di sini, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan Tuhan berjanji, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Menarik saudara, di sini dikatakan bahwa sekarang karena Tuhan sudah menyatakan ini dengan kuasanya yang tidak terbatas, maut tidak dapat menahan dia di dalam kematiannya. Karena dia Tuhan yang maha kuasa. Lalu dia berkata, segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Siapa yang bisa mengklaim dirinya sebagai penguasa surga dan bumi? Makanya saya bangga. Ya, saya tidak salah percaya, tidak salah yakin kepada Yesus. Karena Tuhan berkata bahwa dia penguasa surga dan bumi. Adakah satu orang di bumi ini yang berkata bahwa dia datang dari surga ke bumi dan berkata bahwa dia adalah penguasa surga, apalagi penguasa dunia? Coba kita pikir, saudara. Segala kuasa ada di dalam dia. Dan kuasa itu adalah kuasa yang punya penuh otoritas di surga dan di bumi. Karena kita mengatakan bahwa Yesus juga di surga dia disembah. Dia dimuliakan, saudara, oleh penduduk-penduduk surga. Jadi marilah kita bangga dan kita bersuka cita. Karena Yesus adalah Tuhan penguasa surga dan bumi. Saya tidak salah meyakini dia. Saya tidak salah mengikuti dia. Bukan hanya saya menyembah dia selama di bumi ini. Selama saya hidup di dunia ini bukan hanya bertumbuh menyembah dia. Tetapi saya ada keyakinan bahwa saya akan kelak bersama-sama dengan dia. Yang empunya surga, penguasa surga. Wah, saudara, luar biasa ini. Ini satu keyakinan yang paling kokoh dalam kehidupan kita. Bahwa orang yang kita sembah adalah orang Tuhan yang memiliki surga. Apalagi berkata dia adalah penguasa dunia. Dia berkuasa di surga, berkuasa di bumi. Pergilah. Jadikan semua bangsa. Nah ini berarti bahwa ini universal ya saudara. Anjuran Tuhan untuk percaya kepada dia bukan cuma kepada orang-orang lokal yang ada di tanah Palestina. Ini pengajaran bukan hanya kepada orang-orang Yahudi. Ini pengajaran dari Tuhan bukan hanya kepada murid-murid dia. Tetapi dia berkata bahwa dia wajib dipercaya. Sampaikan itu ke seluruh dunia. Kalau sekarang dunia sekarang kita ini kemungkinan besar ada sekitar 125 negara. Sekarang ya. 125 negara. Dan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Ke seluruh dunia, ke bangsa-bangsa. Supaya mereka kepada Yesus mereka percaya. Coba kita renungkan ini saudara. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Kalau begitu anjuran ini kepada setiap orang, semua suku dan bahasa. Ya, perhatikan sini saudara. Bahwa Tuhan punya sasaran dan tujuan kedatangan di dunia ini. Meyakinkan kepada dunia. Mengajar kepada murid-murid dan rasul-rasul. Berangkat ke seluruh dunia. Karena ada juru selamat dunia. Dia bukan hanya sekedar juru selamat orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Dia bukan sekedar juru selamat bagi mereka yang datang. Tapi kepada seluruh dunia pergi. Jadikanlah bangsa-bangsa itu menjadi murid Tuhan. Dan ajarkanlah segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Ini yang paling menarik saudara. Yesus berkata, sesudah dia berkata, kalau mereka mau percaya kepada Tuhan, mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini satu pemastian, konfirmasi kepada orang percaya. Kalau mau ikut Yesus, harus memberi diri baptiskan. Harus buat satu ritual dengan keyakinan dari hati, bibir, mulut mereka. Mengucapkan Yesus Tuhan Juru Selamat. Baptiskanlah mereka. Lalu Yesus berkata, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dapatkah kita merenungkan kata-kata ini? Segala bentuk pengajaran spiritual itu adalah instruksi dari Tuhan. Semua pengajaran moralitas kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus ditaati.
Karena dia Tuhan. Ya, dikatakan bahwa semuanya kuajarkan kepadamu, ajarkanlah kepada semua penduduk dunia. Dan Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Yesus berjanji akan bersama-sama dengan orang percaya. Aku akan menyertai kamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Kita bukan hanya dipelihara oleh pengajaran yang luar biasa, tetapi dia sendiri bersama-sama dengan kita. Maukah kita ikut dia? Maukah kita percaya kepada dia? Bertobatlah dari segala dosa kita. Berimanlah kepada dia. Takutlah akan Tuhan. Setialah kepada dia. Berdoalah kepada dia. Taatilah kepada Yesus. Karena dia adalah memegang kehidupan kita. Dan hanya dia berkata, aku akan menyertai kamu. Sekarang sampai selama-lamanya. Janji Tuhan luar biasa. Dia adalah Alfa dan Omega. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia mau menyertai. Amin. Ya Bapa, ya Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat. Terima kasih kami boleh mendengarkan lagi pengajaran-Mu pada saat ini. Engkau menegaskan bahwa Engkau adalah Tuhan yang layak menerima sembah dan puji bagi orang percaya kepadamu. Dan Engkau mau menjadikan kami sebagai murid-murid-Mu, pengikut-pengikut-Mu, orang-orang yang percaya. Dan kami bangga, kami senang, kami berbahagia, kami penuh dengan sukacita kalau kami mau mengikut Yesus. Karena Engkau berjanji Engkau menyertai kami. Dan satu hal yang luar biasa bagi kami, kata-kata Tuhan, bahwa Tuhan akan bawa kami ke surga. Karena Tuhan berkata, Engkau penguasa surga dan bumi. Kami bukan dijanjikan oleh Tuhan tinggal di dunia sampai selama-lamanya, tetapi kami tinggal di surga selama-lamanya. Buatlah hati kami rindu mengikut Yesus, percaya kepadamu, sambil mengaku dosa-dosa kami. Karena dosa-dosa kami tidak akan dapat diselesaikan oleh perbuatan-perbuatan baik kami, tetapi hanya oleh kasih karunia kami datang kepada Tuhan. Bantulah kami, keluarga kami, hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.